Assalamualaikum semua. Kenalin, nama aku Jelang Muhammad Dirgantara. Teman-teman bisa panggil aku Jelang supaya lebih akrab. Ya, berhubung ini adalah video pertama di channel aku, jadi aku mau bilang terima kasih kepada teman-teman yang udah klik video ini dan udah mampir ke channel ini. Selamat datang. Dan ya, sebagai perkenalan singkat, aku adalah seorang mahasiswa S3 di Osaka University, Jepang. Dan studi aku ini disponsori oleh pemerintah Jepang melalui skema beasiswa yang namanya Monbuka Gakusho Scholarship atau yang disebut juga dengan Max Scholarship. Nah, jadi di video pertama ini aku mau coba sharing ke teman-teman gimana sih caranya teman-teman bisa dapat beasiswa Monbuka Gakusho Scholarship ini. Tips-tips apa yang teman-teman bisa lakukan dari mulai persiapan hingga tahap seleksi-seleksi yang ada nantinya di program yang nanti aku jelasin di video ini. Oke, tanpa panjang-panjang, langsung aja kita mulai videonya. Oke, jadi Monbuka Gakusho Scholarship ini sebenarnya ada beberapa skema yang bisa kita ajukan. Ya ada banyak, seperti contohnya kita bisa ngajuin program beasiswa S1, S2 dan S3, teacher training, dan sebagainya. Terus karena aku ini merupakan mahasiswa S3, jadi di video ini aku akan coba jelasin tentang beasiswa yang seenggaknya aku lebih paham ya. Jadi di sini aku akan jelasin tentang beasiswa S2 dan S3 ke Jepang melalui Max Scholarship ataupun Monbuka Gakusho Scholarship. Nah, jadi pertama-tama Max itu adalah suatu kementerian yang ada di Jepang yang mengurusi bagian pendidikan, kebudayaan, olahraga, ilmu pengetahuan, dan juga teknologi. Nah, jadi teman-teman sebetulnya bisa cek sendiri informasi tentang beasiswa ini lebih lanjut di websitenya yang aku taruh di description box di bawah. Dan Max Scholarship ini merupakan beasiswa yang fully funded, ataupun semua biaya yang dibutuhkan oleh para mahasiswa awardee-nya itu ditanggung oleh pemerintah Jepang. Terus apa aja sih fasilitas yang bisa kita dapetin dari Max Scholarship ini? Nah, aku akan coba jelasin. Di sini ada beberapa fasilitas yang menggiurkan. Pertama-tama yang jelas teman-teman akan mendapatkan tuition fee atau biaya kuliah secara gratis. Artinya teman-teman nggak harus bayar UKT ataupun uang kuliah. Lalu teman-teman juga bisa dapat tiket pesawat pulang pergi 1 kali. Artinya ketika teman-teman berangkat dan juga ketika teman-teman pulang setelah lulus, itu tiketnya akan dijamin oleh pemerintah Jepang. Lalu selanjutnya teman-teman juga bisa dapat tunjangan hidup atau tuition fee dengan besarannya adalah 143.000 untuk research student, 144.000 untuk mahasiswa S2, dan juga 145.000 untuk mahasiswa S3. Nah, selanjutnya juga ada biaya pengurusan visa pelajar yang akan digratiskan, dan terakhir adalah yang paling menggiurkan, beasiswa ini nggak ada yang namanya ikatan dinas. Nah, kalau teman-teman perhatiin, tadi aku ngejelasin ataupun nyebutin ada perbedaan biaya untuk S2, S3, dan juga research student. Nah, sekarang apa sih research student? Jadi sebenarnya beasiswa ini kalau di website namanya itu adalah research student, bukan beasiswa S2 dan S3. Terus apa sih research student itu? Jadi research student ini merupakan suatu tahapan yang senormalnya teman-teman harus lakuin ketika mau lanjut S2 dan S3 di Jepang. Tujuannya buat apa? Nah, itu tergantung dari universitas, laboratorium, profesor, ataupun tim riset yang nantinya kita gabung pada kampus tujuan kita. Nah, biasanya tujuannya adalah untuk menyamaratakan kemampuan yang telah kita miliki supaya bisa masuk dalam standar mereka. Seperti contohnya ketika mereka membutuhkan bahasa Jepang, kita akan dilatih dulu bahasa Jepangnya selama 6 bulan sampai 12 bulan. Atau bisa juga kita dilatih skill-skill laboratorium, mengenalkan alat-alat laboratorium, dan jenis-jenis pelatihan lainnya yang bisa kita lakukan untuk menyiapkan kita sebagai mahasiswa S2 dan S3 nantinya gitu. Dan setelah kita lulus dari research student, kita barulah bisa mendaftarkan diri di program S2 ataupun S3 setelah lulus dari research student. Nah, tapi tentunya nggak semua profesor ataupun tim riset membutuhkan masa research student untuk para awardee Max di tim riset mereka. Jadi ada beberapa profesor yang bisa langsung menerima mahasiswa untuk masuk ke dalam program S2 dan S3, dan tentunya itu dikembalikan lagi kepada
dosen pembimbing kita nantinya, atau yang kita biasa sebut dengan profesor. Nah, selanjutnya aku mau ngebahas tentang hal-hal apa aja yang teman-teman harus lakuin sebelum memutuskan untuk ikut beasiswa ini atau enggak. Nah, jadi di sini aku udah ngerangkum beberapa hal yang merupakan versi aku sendiri tentang langkah-langkah sebelum apply beasiswa ini. Nah, jadi pertama teman-teman harus melakukan yang namanya mini research tentang budaya hidup di Jepang. Teman-teman harus paham dan kenal betul-betul gimana sih culture ataupun budaya hidup di Jepang, supaya nantinya teman-teman nggak kaget. Dan ketika teman-teman nggak buat research dan ternyata teman-teman nggak cocok dengan budaya di Jepang, menurutku itu merupakan suatu hal yang cukup merugikan buat teman-teman. Jadi teman-teman udah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, bahkan finansial untuk berjuang dapetin beasiswa ini, tapi teman-teman akan rusak studinya, akan terganggu sekali studinya karena teman-teman gak nyaman hidup di negeri orang. Dan ini adalah suatu hal yang sangat krusial sekali gitu untuk teman-teman pastikan sebelum mau berangkat kuliah ke luar negeri, khususnya di sini adalah di Jepang. Yang kedua, teman-teman juga harus pelajarin tentang panduan secara lengkap. Panduan beasiswanya teman-teman bisa akses di website yang ada di description box, yang mana di sini aku bagi menjadi dua. Ada persyaratan dan juga dokumen. Yang tentunya ketika teman-teman bingung untuk memahami persyaratan dan juga dokumen yang dibutuhkan, teman-teman bisa selalu tanya dan jangan malu bertanya untuk memahami ini ke kontak person yang udah disediakan oleh Max ataupun Monbuka Gakusho. Itu di sini ada emailnya, yaitu beasiswa@dj.mova.go.jp, atau teman-teman juga bisa tanya di description box dan aku mungkin bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang aku bisa jawab. Dan mudah-mudahan juga ada teman-teman lainnya yang bisa bantu jawab pertanyaan dari teman-teman. Dan yang terakhir adalah persiapkan seluruh dokumen dari jauh-jauh hari. Jadi berhubung ini adalah proses yang tidak mudah dan juga kompetitor dari beasiswa ini juga banyak, makanya teman-teman harus menyiapkan semuanya secara matang dan dari jauh-jauh hari supaya teman-teman bisa memperbesar kemungkinan untuk diterima. Nah, nanti untuk persyaratan dan dokumen akan aku bahas setelah yang satu ini. Aku mau bahas yang lain dulu. Oke, sekarang aku mau bahas tentang skema beasiswa yang ada di Max Scholarship untuk calon mahasiswa S2 dan juga S3. Nah, jadi skema dari Max Scholarship ini bisa kita bagi menjadi dua. Ada yang namanya Max G2G atau Government Recommendation, dan juga Max U2U atau yang juga disebut dengan University Recommendation. Nah, jadi yang membedakan antara Government Recommendation dan University Recommendation adalah untuk yang G2G, yang menyeleksi kita adalah Kedutaan Besar Jepang yang ada di Indonesia. Sedangkan kalau untuk yang University Recommendation atau U2U, yang menyeleksi kita adalah kampus tujuan kita. Dan artinya G2G ini kita akan dikompetisikan oleh seluruh pendaftar dari Indonesia untuk mendapatkan kuota yang ada, yang mana kuotanya itu sangat berbeda tiap tahunnya. Dan jadi aku nggak akan bahas tentang kuota. Dan University Recommendation, ya kita diadukan oleh seluruh pelamar dari seluruh bagian dunia di kampus yang teman-teman tuju, seperti contohnya Osaka University, Tokyo University, dan juga kampus-kampus lainnya. Nah, aku akan bahas satu persatu tentang kedua skema ini. Yang pertama, untuk yang Government Recommendation, skemanya itu ada dua tahapan umum, yang mana dibagi jadi primary screening dan juga secondary screening. Nah, untuk yang primary screening ini teman-teman harus melangsungkan pertama seleksi dokumen dulu, baru dilanjutkan ke ujian tulis tentang bahasa. Nah, ujian tulis bahasa ini adalah ujian tulis yang isinya tes bahasa Inggris dan juga bahasa Jepang. Tujuannya adalah untuk mengonfirmasi sertifikat yang teman-teman lampirkan. Maksudnya sertifikat bahasa. Kalau teman-teman belum bisa bahasa Jepang dan nggak melampirkan sertifikat bahasa Jepang, teman-teman nggak masalah untuk ngosongin bagian bahasa Jepangnya. Itu ada di panduan. Nah, kalau teman-teman sudah memenuhi syarat sertifikat bahasa Inggris di sini, harusnya teman-teman nggak akan kesulitan untuk ngerjain
tes tulis yang ada di G2G ini. Nah, selanjutnya kalau teman-teman lolos, teman-teman akan dihadapi dengan ujian wawancara, yang mana wawancaranya biasanya dalam bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Ya, teman-teman bisa pilih. Yang mana wawancaranya ini biasanya ada akademisi dari Indonesia dan juga ada perwakilan dari Jepang juga, baik itu akademisi ataupun orang dari kedutaan, tergantung availability pada saat wawancaranya. Nah, ketika teman-teman udah lulus dari seleksi wawancara, teman-teman bisa masuk ke dalam secondary screening, yang mana tahap pertamanya adalah teman-teman mencari LOA atau Letter of Acceptance dari profesor ataupun dari universitas, atau khususnya di sini adalah dari profesor tempat teman-teman mendaftar sebagai mahasiswa S2, S3 ataupun research student. Nah, teman-teman nantinya akan dikasih waktu 1 bulan untuk menebar jaring ataupun untuk cari LOA ini, yang mana caranya nanti akan aku bahas di video terpisah. Ya, tolong ditunggu. Selanjutnya teman-teman kalau udah dapat LOA dalam kurun waktu 1 bulan, teman-teman akan direkomendasikan oleh akan direkomendasikan oleh embassy Jepang yang ada di Indonesia kepada MEXT. Artinya akan direkomendasikan kepada pemerintah Jepang, dan nantinya mereka akan berdeliberasi ataupun berdiskusi dengan pegangannya adalah hasil seleksi primary screening dan juga secondary screening untuk memutuskan apakah teman-teman layak mendapatkan beasiswa atau enggak. Nah, biasanya di tahap rekomendasi ke MEXT ini itu udah tinggi sekali ya kemungkinan lulosnya. Kalau teman-teman nggak ada dokumen-dokumen yang aneh ataupun nggak ada ya kecurangan dan lain sebagainya, harusnya teman-teman bisa lolos dengan mudah di tahap terakhir ini. Dan setelahnya teman-teman barulah ditetapkan sebagai awardee MEXT Scholarship dan bisa berangkat pada waktu yang nantinya ditentukan. Nah, kedua, aku mau bahas tentang MEXT U2U atau University Recommendation. Jadi di sini aku bisa bilang MEXT U2U ini merupakan skema beasiswa yang sangat fleksibel tergantung dari masing-masing kampusnya. Bahkan cara menyeleksinya dan juga persyaratannya itu bisa dikembalikan lagi kepada universitas masing-masing, dan universitas masing-masing biasanya punya kuotanya tersendiri dan berbeda-beda. Untuk kasus Osaka University, untuk semua orang dari seluruh belahan dunia yang daftar ke Osaka University dengan MEXT U2U itu hanya akan diterima 5 orang. Jadi aku nggak bisa bilang ini mana yang lebih ketat, mana yang enggak, karena pada dasarnya kalau kita memang rezeki itu ya akan selalu dimudahkan gitu. Jadi ya teman-teman bisa silahkan pilih dua-duanya, sama-sama berpeluang gitu. Teman-teman bisa ikut yang G2G dan juga U2U. Nah, jadi untuk yang University Recommendation ini tahapannya ada beberapa perbedaan, tapi secara umum nggak terlalu jauh berbeda. Jadi yang pertama, tahapannya adalah justru dibalik. Kita harus dapat LOA dulu dari profesor, atau minimal kita udah harus dapat persetujuan dari salah satu profesor yang ada di salah satu universitas untuk menerima kita sebagai mahasiswa S2, S3 atau minimal research student. Jadi itu nanti akan dibicarakan di awal, kita mau research student dulu atau langsung ke program degree. Nah, ketika kita udah dapat LOA dari profesor, baru kita boleh daftar ke MEXT U2U ini. Nah, jadi daftarnya dimulai juga sama dengan seleksi dokumen, yang mana dokumen itu akan tergantung sekali dari kampus masing-masing, dan biasanya nanti profesor akan memberitahu ke kita, email kita apa aja persyaratannya. Tapi kurang lebih akan sama dengan MEXT G2G, tidak akan berbeda jauh gitu. Nah, selanjutnya kita biasanya akan ada wawancara atau ujian tulis atau kedua-duanya. Baik lagi tergantung kampusnya, tergantung jurusannya, dan juga tergantung ilmu apa yang kita ambil. Kimia kah, biologi, fisika, atau kita ambil ekonomi dan sebagainya. Itu akan sangat tergantung dari di mana kita mendaftar. Jadi itu nanti akan diinformasikan lebih lanjut oleh profesor yang kita ajukan. Nah, di tahap wawancara ini ataupun ujian tulis ini itu merupakan tahapan yang sebenarnya kunci kalau aku bisa bilang. Jadi ketika kita udah lulus di sini, selanjutnya insya Allah akan lebih dipermudah gitu tahapan-tahapannya. Karena selanjutnya adalah dari hasil seleksi tersebut, baik itu dari wawancara, dari ujian tulis, ataupun keduanya, pihak universitas atau pihak kampus akan memilih siapa aja yang akan diterima berdasarkan kuota yang tersedia.
Dan ketika teman-teman udah masuk dalam kuota, udah dipilih sebagai pengisi salah satu kuota, teman-teman akan direkomendasikan oleh universitas kepada Max. Jadi sama ya, kepada Max untuk dideliberasikan apakah teman-teman layak dapat beasiswa atau enggak. Oke, jadi yang terakhir aku mau bahas tentang hal yang udah kita sebutin tadi, yaitu tentang persyaratan dan juga dokumen. Nah, untuk persyaratan di sini aku coba bahas satu persatu. Jadi untuk persyaratan itu balik lagi ya, itu akan berbeda kalau untuk U2U, tergantung dari universitasnya, tapi kurang lebih akan mirip-mirip. Jadi di sini untuk G2G itu persyaratannya adalah usia maksimal 34 tahun pada waktu yang ditentukan. Waktunya ya adalah ketika programnya mulai gitu ya. Lalu kita harus lulusan D4 ataupun S1 kalau mau lanjut S2, dan kita harus lulusan S2 kalau mau lanjut S3. Itu jelas ya. Lalu kita harus memilih bidang studi yang berada pada rumpun ilmu yang sama dari bidang studi sebelumnya. Jadi kita harus linear nih bidang studinya. Nggak bisa teman-teman dari kimia, biologi, matematika, tapi tiba-tiba mau lanjut ke sastra, ekonomi, bisnis, hukum, dan lain sebagainya. Itu nggak bisa. Selanjutnya IPK. IPK akhir jenjang pendidikan sebelumnya itu minimal 3,2. Dan terakhir melampirkan salah satu sertifikat kemampuan bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Seperti di bawah ini. Ya, di bawah ini aku coba sebutin ya. Jadi di sini skornya berbeda-beda tiap sertifikat yang teman-teman lampirkan. Tapi untuk skornya aku saranin teman-teman selalu update aja setiap tahunnya. Jadi aku nggak akan sebutin nilai minimalnya. Tapi sertifikat yang diterima adalah TOEFL ITP, TOEFL IBT, IELTS, TOEIC, dan juga untuk bahasa Jepangnya yaitu JLPT dengan level yaitu minimal N2. Nah, jadi teman-teman bisa lampirkan salah satunya aja, atau kalau punya dua-duanya itu akan lebih baik. Oke, selanjutnya teman-teman juga harus sehat jasmani dan rohani, dan juga teman-teman tidak diperbolehkan dalam keadaan hamil selama proses seleksi berlangsung hingga keberangkatan ke Jepang. Jadi teman-teman nggak boleh hamil nih untuk yang perempuan dalam proses seleksi sampai berangkat. Setelah berangkat itu diperbolehkan sekali. Selanjutnya, bersedia belajar bahasa Jepang bagi yang belum menguasai bahasa Jepang. Biasanya ini keperluan belajar bahasa Jepangnya ditentukan oleh profesor secara seutuhnya apakah teman-teman perlu atau enggak. Dan kalau perlu, biasanya teman-teman in most cases harus ikut research student dulu baru bisa masuk ke dalam program degree. Lalu teman-teman juga harus memenuhi salah satu dari persyaratan akademik yang ada di website. Itu panjang ya teman-teman, bisa baca sendiri. Tentunya itu bukan ya ketika teman-teman baik-baik saja, itu harusnya aman ya. Maksudnya kalau teman-teman lulus dari kampus yang ya jelas gitu, terakreditasi, namanya tercatat oleh Dikti dan sebagainya, itu harusnya aman-aman aja. Silahkan dibaca di websitenya. Lalu aku mau bahas juga tentang dokumen yang diperlukan sekarang. Nah, untuk dokumen yang diperlukan, teman-teman harus melampirkan lembar print out email konfirmasi registrasi online. Jadi nanti teman-teman harus isi data diri secara online dan nanti akan dikirimkan email konfirmasinya. Lalu teman-teman harus melengkapi application form. Application form ini ya aku nggak akan bahas secara detail karena udah jelas sekali ada di file Excel-nya gitu ya. Tapi untuk application form ini ya kurang lebih yang teman-teman harus persiapkan ya semua data tentang teman-teman. Dan yang teman-teman harus sangat pikirkan adalah tentang alasan-alasan biasanya. Alasan kenapa teman-teman pilih kampus ini, alasan kenapa teman-teman pilih Jepang, kontribusi apa yang teman-teman mau berikan kepada Jepang dan Indonesia. Jadi biasanya di application form ini mudah aja ya untuk diisi gitu. Yang membutuhkan untuk pikir keras biasanya itu cuma di pertanyaan-pertanyaan yang kalau nggak salah cuma ada 3 pertanyaan tentang ya alasan-alasan dan sebagainya. Lalu placement preference. Jadi di sini nanti teman-teman ada formulir untuk memilih pilihan 1, 2, dan 3 atau 1 dan 2. Aku lupa, tergantung tahunnya soalnya ini berbeda. Baik lagi berbeda-beda, teman-teman harus cek sendiri. Teman-teman harus melampirkan kampus pilihan teman-teman apa gitu untuk yang G2G. Pilihan satunya kampus mana, pilihan 2-nya kampus mana. Sedangkan kalau yang U2U ya teman-teman jelas hanya bisa memilih satu gitu ya ketika mendaftar karena teman-teman melalui jalur University Recommendation. Lalu ini yang paling penting dan menjadi penilaian paling utama adalah Field of Study dan Research Plan. Jadi teman-teman di sini harus punya
proposal riset apa yang teman-teman mau kerjakan sebagai research student, mahasiswa S2 dan juga mahasiswa S3. Itu merupakan penilaian yang paling krusial di sini. Jadi teman-teman harus persiapkan research plan ini dengan sangat matang. Harus menyediakan waktu yang lebih banyak dibandingkan dokumen-dokumen lainnya. Jadi teman-teman tinggal ikutin aja, nanti ada template-nya, dan biasanya tuh cuman pendek aja sih, teman-teman bisa dengan mudahnya, maksudnya bukan dengan mudahnya, teman-teman bisa buat proposalnya itu sesingkat-singkatnya tapi jelas gitu. Kayak bisa teman-teman buat dalam 2 halaman, 3 halaman, dan seterusnya gitu. Karena di sini sejauh ini sih belum ada ya batasan angkanya, batasan jumlah katanya, batasan halaman dan lain sebagainya. Lalu teman-teman harus ada fotokopi transkrip nilai jenjang pendidikan terakhir yang udah dilegalisir, dan juga surat tanda keterangan lulusnya gitu, atau ijazahnya. Tapi kedua-duanya, antara transkrip nilai dan juga ijazah, itu harus dalam bahasa Inggris atau minimalnya bilingual. Jadi di dokumennya itu minimal ada bahasa Indonesianya tapi ada bahasa Inggrisnya juga. Nah, kalau kampus teman-teman hanya menyediakan dalam bahasa Indonesia, teman-teman bisa menyewa jasa dari, aku lupa namanya disebut apa, teman-teman bisa bantu di kolom komentar, tapi itu seperti translator dokumen yang tersumpah. Jadi kita bisa bayar kepada mereka, notaris atau apa, aku lupa namanya. Jadi teman-teman bisa menyewa jasa mereka untuk mentranslate ijazah dan juga SKL mereka, ijazah dan SKL kita. Nah, selanjutnya adalah surat rekomendasi dari rektor atau dekan atau ketua jurusan atau dosen universitas dari jenjang pendidikan yang terakhir. Jadi di sini ada surat rekomendasinya. Teman-teman bisa minta kepada dosen pembimbing teman-teman, kepala prodi, dekan, rektor, dan sebagainya. Terus buat teman-teman yang udah kerja, dibutuhkan juga surat rekomendasi dari atasan atau supervisor. Tapi kalau teman-teman fresh graduate dan tidak sedang bekerja ketika daftar ini, kita nggak perlu masukin ini. Lalu abstrak penelitian sebelumnya, baik itu tesis ataupun skripsi, tergantung teman-teman pendidikan terakhirnya apa, dalam bahasa Inggris. Jadi buat abstrak dalam bahasa Inggris, abstrak penelitian sebelumnya. Dan terakhir adalah, bukan terakhir, portofolio hasil karya atau rekaman bagi yang memilih bidang seni atau desain. Jadi kita harus buat portofolio untuk yang milih bidang seni dan desain. Selanjutnya adalah fotokopi sertifikat bahasa, baik itu bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Lalu dokumen penunjang lainnya seperti sertifikat prestasi, sertifikat mengikuti pelatihan, sertifikat mengikuti kegiatan akademik lainnya gitu. Dan di sini yang kita bisa lampirkan maksimal adalah 3 lembar sertifikat. Ya, dan di sini memang dikasih tahu bahwa dokumen yang dibutuhkan itu hanyalah dokumen yang berhubungan dengan akademik. Jadi kalau teman-teman punya sertifikat kepanitiaan, sertifikat organisasi dan lain-lainnya, itu tidak diterima untuk dokumen penunjang pada beasiswa ini. Oke. Jadi itu tadi tips-tips dan juga langkah-langkah yang bisa aku share buat teman-teman yang mau daftar Monbuka Gakusho Scholarship ke Jepang. Ya, mudah-mudahan informasi yang aku kasih ke teman-teman bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan juga teman-teman bisa ketemu aku atau minimal bisa nyusul orang-orang lainnya yang ada di Jepang. Mudah-mudahan kita bisa ketemu, dan semangat buat teman-teman yang mau berjuang untuk beasiswa Monbuka Gakusho ini. Terakhir aku mau bilang terima kasih lagi buat teman-teman yang udah mampir ke video ini dan yang udah nonton sampai akhir. Silahkan teman-teman boleh tanya kalau ada yang bingung dan ingin didiskusikan di kolom komentar. Aku akan jawab sebisa aku, dan mudah-mudahan ada orang lain juga yang bisa bantu jawab pertanyaan dari teman-teman. Dan ya, aku juga mau minta tolong kepada teman-teman, kalau teman-teman punya saran dan juga masukan untuk video ini, untuk channel ini, silahkan taruh juga di kolom komentar, atau teman-teman juga bisa ikutin sosial media aku yang ada di description box. Oke, terima kasih buat teman-teman. Teman-teman bisa share, like, dan juga subscribe kalau teman-teman suka dengan video ini dan juga channel ini. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.